Bentar ini. Oh ya, udah ke-record sini. Oke, jadi selamat malam semua. Selamat malam Lukas. Selamat malam, Hanif. Iya. Jadi ini sebenarnya episode kedua ya, episode kedua trial kita ya dari Trace ID. Dan kalau minggu lalu kan Lukas bertanya ke Hanif, dan sekarang Hanif bertanya ke Lukas. Karena kita belum ada orang. Nah, jadi Mungkin setelah ini memang, ada. nah, setelah ini ada. Siapa tuh? Nah, nanti kita tunggu. Nah, cuma sekarang ada Lukas. Di sini Lukas ini sebenarnya Trace ID juga ada karena Lukas juga gitu. Dan Lukas ini kalau dari background S1-nya dia teknik fisika, terus sempat kerja sebagai praktisi juga ya Kak saya, terus akademisi juga, dan sekarang lagi PhD di TU Delft. Nah, PhD-nya tentang apa? Ini kalau dibaca nih di LinkedIn-nya, PhD-nya itu di Civil Engineering and Geoscience, spesifik ke transportation ya. Goals dari research-nya adalah to enhance the accountability of automated vehicles by demonstrating that their motion planning can be designed and attributed to relevant human intentions. Jadi tentang automated vehicles dan kalau nggak salah banyak juga tentang responsible AI gitu ya. Dan sehari baru kemarin banget Lukas juga update bahwa baru publish gitu ya di publish paper tentang traffic psychology and behavior, meaningful human control in the context of partially automated driving systems. Nah, mungkin ya biar nggak terlalu panjang, Lukas mungkin ada yang mau di-share juga tentang apa sih yang menarik dari bagian research yang sempat dilakukan Lukas gitu, dan kira-kira apa yang bisa dipelajari gitu ya, dan so far gimana nih forward lookingnya kalau misalnya di Indonesian context gitu. Nah, mungkin langsung aja kita kasih ke Lukas. Silakan Lukas. Ya, sip. Thank you Hanif. Nih, share screen dulu. Udah kelihatan? Udah. Oke, ya jadi ya sesuai tadi yang udah diceritain Hanif, ya jadi memang hari ini saya mau sharing tentang responsible AI atau responsible artificial intelligence in design. Jadi ini kalau bisa dibilang topik yang agak beda, agak lain lah ya istilahnya, karena biasanya orang kalau bicara AI itu mungkin gimana nih cara desain neural network-nya di dalam, ya kemudian bikin metode untuk AI-nya, atau mungkin yang lagi tren sekarang ini tentang explainable AI, di mana bahwa setiap keputusan AI itu harus bisa dijelaskan. Nah, tapi ini ada satu topik lagi yang mungkin masih belum umum di Indonesia, tapi ini sepertinya sangat menarik konsep ini kalau bisa diterapkan juga. Ya, jadi yaitu namanya itu tentang responsible AI. Nah, mungkin ada gambar bisa dilihat ya, ini gambar sebelah kiri ya. Ini ceritanya ada polisi ya, nilang satu mobil ya, tetapi ternyata nggak ada orang ya di dalam ya. Mungkin jadi pertanyaannya siapa yang ditilang gitu. Siapa yang bertanggung jawab ketika ada proses tilang seperti ini. Nah, ini mungkin ya sedikit clickbait untuk apa yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Ya, ini ada sedikit tadi udah dijelasin sama Hanif juga ya, tapi ini sedikit background saya. Jadi tadi dijelasin saya ngambil teknik fisika ya waktu S1-nya, kemudian lanjut instrumentasi kontrol. Ya, jadi memang background-nya ini kontrol, tapi tiba-tiba di PhD-nya cukup loncat ya, masuknya tadi dijelasin ke civil engineering. Nah, sebenarnya pun nggak loncat-loncat amat ya, karena walaupun di transport planning, tapi juga saya punya supervisor dari cognitive robotics. Jadi memang banyak juga berkecimpung di bagian robotics, di mana ada controller di dalamnya, tapi memang lebih ada hubungannya dengan psikologi manusia. Nah, jadi itu yang sedang dikerjakan. Kemudian tadi pengalaman juga dibilang ya, ya pernah jadi engineer, kemudian pernah juga jadi data scientist, kemudian pernah jadi ngedosen, ya sama neliti juga. Jadi cukup apa ya, mungkin dibilang kayak loncat-loncat. Nah, tapi ini nanti ada hubungannya dengan si responsible AI ini.
Nah, jadi saya mau cerita dulu sedikit singkat ya. Ini pengalaman dulu waktu saya bekerja ya. Waktu masih di Bandung, saya sempat banyak terlibat di dalam mungkin proyeknya ini project control and automation ya. Jadi mungkin SCADA, PLC, DCS, segala macam-macam, sensor, instrumentasi. Jadi itu dulu mainan sehari-hari ya, mulai dari tapi topiknya beda-beda ya. Maksudnya ini bisa jadi kontrol di pembangkit listrik ya, kemudian ada juga di sistem proses ya, proses kimia, ataupun juga untuk misalnya ini yang di pojok kiri bawah ini di apa nih ya, crude palm oil ya, seperti itu. Nah, tapi kemudian setelah itu saya loncat ya, setelah lulus S2 ngerjain project, saya loncat masuk ke bidang data science ya. Nah, di bidang data science ini lebih banyak memakai algoritma ya yang udah ada, machine learning atau deep learning misalnya untuk deteksi objek ya, kemudian bikin SCADA juga macam-macam. Tapi kemudian terakhir saya balik ke dunia kampus di mana saya pakai ilmu kontrolnya lagi ya untuk ngembangin emergency ventilator. Nah, jadi ini background-nya memang sangat loncat-loncat. Nah, tapi ini ada benang merahnya ya. Benang merahnya ini yang bisa berhubungan dengan responsible AI. Oh ya, terakhir di Delft saya lebih banyak ngomongin tentang automated vehicle. Ya, ini salah satunya ada ya eksperimen gitu. Nah, inti yang poin saya mau sampaikan di sini adalah kenapa saya cerita latar belakang saya loncat-loncat, karena topik tentang responsible AI ini, kalau saya bilang ini sangat interdisiplin. Interdisiplin ini artinya ini nggak hanya bisa dikerjakan oleh orang mungkin dari computer science yang jago misalnya bikin algoritma AI-nya, tapi orang dari policy, orang dari hukum misalnya, atau orang dari human psychology, ini semua itu ini topik yang saling interact semuanya ya. Jadi agak susah dibilang ini responsible AI ini tuh kerjaan siapa ini, karena bersama sih kalau kalau bisa saya bilang. Nah, mungkin untuk bisa lebih jelasnya pertanyaan lebih lanjutnya adalah kalau gitu kenapa sih konsep tentang responsible AI ini harus didiskusikan? Nah, ini saya ada satu mungkin bisa dibilang ilustrasi atau ya ilustrasi tentang kasus, studi kasus lah. Anggap aja ya ada seorang ya namanya ini John. Ya, anggap aja si John ini tertarik ya untuk beli apa nih, sekarang kan udah mulai ngetren ya. Ada BYD atau Tesla misalnya di Indonesia, mereka juga jual produk ya yang punya autopilot, jadi mobilnya bisa jalan sendiri. Nah, dia tertarik untuk beli kendaraan tersebut. Nah, ketika dia mau beli, dia datang ke dealer si penjual kendaraan dan dibilang, "Oke, kamu boleh beli, tapi syaratnya ada dua. Pertama, kamu ketika mengendarai kendaraan ini harus selalu apa nih, remain alert ya. Jadi harus selalu siaga. Kemudian yang kedua, kamu tuh harus siap ketika si kendaraan minta kamu untuk hands over, kamu harus segera lakukan itu. Karena kalau terjadi sesuatu, segala hal, segala yang terjadi itu menjadi tanggung jawab dari kamu sebagai pembeli." Nah, akhirnya si Bapak John ini ya dengan merasa oke, kayaknya bisa-bisa aja, akhirnya dia beli kendaraan ini. Kemudian oh ya, mungkin ini sedikit singkat ya tentang kendaraan otonom. Jadi ada 5 level ya yang menyatakan kendaraan otonom. Jadi tadi saya bilang dia beli kendaraan, yang dibeli John ini kendaraan di level 2 ya. Jadi bedanya apa? Jadi kalau level 0 itu fully manual ya, kayak kendaraan manual. Kalau level 5 itu artinya dia itu fully automated. Nah, di level 1, 2, 3, dan 4 ini masih ada semacam transisi ya, kalau bisa dibilang, antara yang dari antara manusia dan si sistem otomasinya sendiri. Nah, yang sekarang dijual itu sebenarnya antara level 2 dan level 3. Nah, jadi apa bedanya? Satu, dia itu bisa ngatur speed sama bisa ngatur steering. Ya, jadi bisa ngatur untuk jalur mana dan supaya dia nggak keluar jalur, dan bisa atur juga misalnya untuk stay jarak sekian dengan kendaraan di depannya. Nah, yang sekarang lagi dijual itu sebenarnya di level 2,5 ya, di mana si drivernya itu sebenarnya boleh untuk nggak ngelihat jalan gitu. Jadi dia boleh untuk nggak ngelihat jalan, tapi kalau ada apa-apa dia harus ready gitu. Nah, ini yang jadi sumber permasalahannya. Nah, lanjut ke ceritanya, akhirnya si John ini menjalankan ya, dites lah mobilnya, dicoba di jalan tol, semuanya berjalan lancar ya, dia bisa nyalip ya, kemudian dia bisa jaga posisi di jalan yang tepat,
ya. Nah, tapi kemudian karena John ini jadi karena dia lama-lama cuman stay doang, mengamati si kendaraannya jalan sendiri, lama-lama dia ngantuk gitu. Dan dia yakin bahwa si kendaraan ini selama ini juga oke kok jalannya. Ya udah akhirnya dia buka handphone. Ya, dia buka handphone, kemudian dia cek email. Nah, seketika dia cek email, kemudian ada bunyi gitu kan, beep, please take over control. Ya, jadi diminta untuk ambil kendali lagi si kendaraannya. Ya, tapi karena dia nggak siap, kemudian dia juga tidak berpengalaman akan harus seperti apa di saat itu, akhirnya terjadi apa? Kecelakaan ya. Dan dibawalah ke tingkat pengadilan, akhirnya ketika dicari-cari siapa yang salah, ditemukan apa? Yang salah adalah si John tadi. Ya, kenapa dibilang, oh kamu ini bersalah karena kamu nggak ngikutin aturan. Aturannya kan dibilang kamu harus selalu stay alert dan ready ya untuk take over dari si kendaraan ini. Nah, jadi kasus selesai gitu ya. Yang bikin kendaraan tuh nggak kena masalah, tapi yang kena masalah adalah si pengendara. Nah, tapi sebenarnya kalau dari sudut pandang si pengendara sendiri, ini nih rada rancu ya. Dalam artian, eh, si pengendara sendiri, dia ini kan tidak dilatih ya dari si penjual mobil gimana cara mengoperasikan sistem yang dia sendiri mungkin nggak tahu gitu. Kemudian ada satu beban moral, ibaratnya yang super besar ya ini menyangkut nyawa, itu dikasih ke customer. Dikasih ke customer, dan si customer ini harus eh, dia sendiri pun nggak tahu seberapa berat ibaratnya si beban moral ini gitu. Nah, akhirnya ini jadi lempar-lempar salahan ya sebenarnya antara si pengendara, antara manufacturer sama software developer. Ya ini kondisi yang ada sekarang. Nah, sebenarnya kondisi inilah yang disebut dengan permasalahan utama dari responsible AI ini adalah adanya responsibility gaps ya, di mana sebenarnya tuh nggak gampang gitu ya, sangat sulit untuk menentukan siapa yang paling bertanggung jawab ketika ketika nggak harus kendaraan otonom ya, tapi ketika sistem AI itu berperilaku di luar dari prediksi si pembuatnya. Nah, ini yang menjadi permasalahan utama. Ya, ini kalau ada gambar ya, ini gambar apa? Penciptaan manusia ya, tapi ini robot ya. Ini ilustrasinya. Nah, jadi ini ada beberapa studi kasus lagi ya yang sebenarnya terjadi ketika eh, orang itu menggunakan AI. Nah, ini ada satu kasus menarik ya. Ini kasusnya itu di Amerika. Nah, jadi waktu itu kalau nggak salah ada kasus di Amerika itu jadi kayak ada mati lampu ya. Jadi ada mati lampu, tapi mati lampunya itu diatur sama sistem. Sebenarnya harusnya kalau benar, karena ini diatur sistem, harusnya setiap orang kebagi rata. Nah, tetapi kenyataannya ketika diselidiki, ternyata ada satu daerah itu yang lebih sering mati lampu dibanding daerah yang lain. Ketika diselidiki lebih lanjut, ternyata adalah itu daerah orang yang lebih orang miskin lah dibanding daerah orang kaya. Nah, jadi sistem si pengatur AI ini ya, yang mengatur untuk si kapan ada daerah yang harus dimatiin listriknya, itu ternyata bias. Biasnya itu adalah dia lebih mengutamakan misalnya orang yang lebih berpenghasilan tinggi gitu dibanding yang berpenghasilan rendah gitu. Tapi ini sistem yang orang juga bingung ya untuk tahu kenapa gitu. Karena AI itu biasalah disebut black box kan. Nah, itu jadi permasalahannya. Kemudian ini juga ya kasus yang tadi yang kendaraan otonom ya. Dan akhirnya pun yang bikin pun nggak mau disalahin gitu. Mereka udah langsung memblok diri dengan melempar kesalahannya ke orang lain. Kemudian ya ini juga ada lagi di Amerika juga ini kasusnya. Ya, jadi ada mungkin ini kayak social profiling. Ya, jadi mereka itu pakai software untuk ngedeteksi ya, ada apakah seseorang ini akan berpotensi melakukan kriminal gitu di masa depan di Amerika. Dan hasilnya itu ternyata orang kulit hitam itu dikasih probabilitas lebih tinggi dibanding orang kulit putih. Walaupun belum tentu kan orang kulit hitam pasti akan melakukan kejahatan. Kemudian ya ini juga ya mungkin yang lebih simpel kasusnya ChatGPT kita sering pakai. Jadi ada lawyer ya, dia pakai ChatGPT, ternyata ChatGPT-nya itu nulis fake citation ya. Sebenarnya adalah dibilang itu halusinasi ya kadang ChatGPT, dan dia pakai aja dan akhirnya dia jadi kena salah gitu. Dan mungkin ada satu contoh terakhir ya, ini juga ya sama kejadian di Amazon.
Jadi mereka bikin AI recruiting tool, jadi ibaratnya udah diatur semua pakai sistem, ternyata bias ya. Jadi lebih banyak cowok yang diterima dibanding cewek gitu. Nah ini jadi permasalahan-permasalahan yang ada pada sistem AI. Dan gimana nih cara kita men-solve ada permasalahan seperti ini ketika sulit nih untuk dicari siapa sih yang harusnya bertanggung jawab terhadap ini. Nah, jadi ada salah satu solusinya, ya. Jadi solusi yang salah satu ditawarkan ini adalah dari profesor di TU Delft, ya, dari Transport Policy Management (TPM). Nah, dia ini mengangkat studi kasus penggunaan autonomous weapon system di perang. Nah, jadi bisa dibayangin ya, kalau ada senjata di dunia perang, misalnya, tapi nggak ada orang di situ, dan dia bisa mengambil keputusan sendiri gitu. Dia bisa ngambil kill switch, kemudian dia membunuh orang, tapi nggak jelas nih, akhirnya siapa yang ngebunuh? Karena kita nggak bisa pada akhirnya hanya menyalahkan robot, pasti harus ada yang disalahin. Biasanya sih pasti yang desain. Nah, tapi apakah sesimpel itu? Nah, inilah jadi permasalahan utamanya. Nah, untuk mengadres permasalahan inilah dikenalkan ada konsep namanya itu adalah meaningful human control. Nah, meaningful human control ini intinya dia bilang gini, manusia bukan komputer dan algoritmanya selalu pada akhirnya harus in control dan harus morally responsible untuk setiap decision yang diambil oleh sistem AI ini. Ya, jadi kita nggak bisa nyalahin sistem, tapi harus manusia yang pada akhirnya bertanggung jawab. Nah, untuk mencapai kondisi meaningful human control ini, nah ini sebenarnya dirumuskan ada dua kondisi yang harus dipenuhi. Nah, jadi yang pertama itu kita sebut tracking. Ya, jadi tracking itu bilang apa? Si sistem AI ini harus responsif ke moral reasons atau bisa dibilang ya expectation dari manusia. Jadi itu syarat yang pertama. Nah, manusia ini bisa siapa saja ya, nggak harus si pengguna, tapi orang yang ada di sekitar si kendaraan atau si sistem AI gitu. Kemudian yang kedua itu ada namanya tracing. Nah, jadi kalau tracing ini dibilang, si sistem AI ini ketika sudah di-deploy itu harus ada paling sedikit satu manusia yang paham gimana sistemnya bekerja dan in control, artinya mereka bisa mengambil alih dan mereka sadar bahwa mereka itu responsible, ya harus bertanggung jawab terhadap behavior dari si sistem AI tersebut. Nah, jadi ada dua kondisi ini, tracking dan tracing, untuk kita mendesain sistem yang meaningful human control. Artinya nggak sekedar human control, tapi harus meaningful. Karena untuk kasus kayak yang kendaraan otonom tadi, ada orang di sana, tapi nggak meaningful. Karena ketika terjadi satu kondisi, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi itu nggak meaningful human control. Nah, ini yang topik saya lagi bicara adalah tentang meaningful human control. Nah, ini adalah topik yang sebenarnya di-derive dari konsep value sensitive design dan responsible innovation. Jadi value sensitive design ini adalah gimana kita mau mendesain sesuatu tapi kita masukkan value manusia di dalam desain tersebut. Nah, jadi pertanyaan adalah tadi kita bilang human reasons, moral reasons atau expectation itu apa sih sebenarnya? Nah, untuk bisa memahaminya, expectation ini bisa dipahami sebagai intensi ya atau rencana atau value yang kita pegang atau norma yang kita pegang. Nah, jadi artinya apa? Behavior dari sistem yang kita desain itu harus merefleksikan apa? Intensi atau rencana atau nilai moral dari siapa? Dari manusia. Manusianya siapa? Itu adalah manusia yang bisa dibilang yang berinteraksi dengan si sistem AI tersebut. Nah, kalau dalam kasus kendaraan otonom bisa jadi si pengendara, bisa jadi passenger, atau bisa jadi orang-orang di sekeliling si kendaraan tersebut, atau juga desainernya. Nah, jadi ini adalah konsep human reason. Nah, ini ada satu video menarik ya, yang mungkin bisa menggambarkan sistem yang tidak behave sesuai dengan intensi dari manusia. Coba kita lihat. Cyclist on our way. Let's see. Yeah, basically just keep going slow. I'm gonna push accelerator. Yeah, it was got way too close. Oke,
Nah, jadi kalau dilihat video tadi, ini nih orang lagi mengendarai ada namanya Tesla Full Self Driving Beta. Jadi dia bisa jalan otomatis ya. Di depannya tadi ada pengendara sepeda, jalannya lama banget. Nah, tadi di awal video itu ada pengendara van. Nah, dengan gampangnya dia itu langsung aja ya apa ya istilahnya overtake, bahasa Indonesianya apa ya? Ya ngelewatin si pengendaranya, si pengendara sepeda. Walaupun di jalannya itu kita lihat ada garis 2 kuning, itu biasanya kalau di Amerika, ini kasusnya di Amerika itu nggak boleh diterobos sebenarnya. Jadi kalau orang itu dia bisa ngambil judgement sendiri, udah aja dipotong gitu. Tapi menariknya si kendaraan tadi dia nggak mau. Dia itu cuman cuman stay aja, cuman diem di belakang si sepeda gitu. Padahal si pengendara itu pengen ngelewatin gitu. Nah itu contoh ya, ada kendaraan AI yang tidak behaviornya atau perilakunya itu nggak merefleksikan keinginan dari si pengendara. Walaupun dia mungkin to some extent ya, dia itu masih merefleksikan nilai value dari society. Misalnya orang-orang di lingkungan situ pengen kendaraan itu jangan melanggar hukum. Nah, tapi nanti jadi ada konflik nih antara value yang berbeda-beda gitu ya, antara different human. Nah, ya ini singkat ceritanya, ini kalau contoh dari tracking ya. Jadi misalnya ada moral value bahwa orang yang disadvantage itu harus diprioritaskan, ya maka misalnya behavior dari kendaraan itu harus memberi prioritas ke individual yang disadvantage ya, yang mungkin kayak apa nih, nenek-nenek gitu ya, mungkin di gambar ini. Nah, kemudian ini adalah contoh dari tracing ya. Jadi tadi di definisi tracing itu dia bilang harus ada orang yang responsible, kemudian paham bagaimana sistem bekerja, dan in control. Nah, di dalam kasus yang ini, ya di dalam kasus Tesla, itu siapa yang responsible? Itu si pengendara. Kenapa? Karena secara tertulis ya yang bikin kendaraan itu memang udah melemparkan tanggung jawabnya ke si pengendara. Nah, kemudian tentang paham cara sistem bekerja, nah ini permasalahannya. Jadi si pengendara itu nggak properly trained. Jadi nggak ada tuh kayak pelatihan khusus menggunakan misalnya kendaraan otonom. Nah ini permasalahannya, karena nggak ada, artinya mereka mungkin nggak punya kapabilitas untuk mengoperasikan kendaraan tersebut, tapi mereka dikasih izin untuk menggunakannya. Nah ini jadi permasalahannya. Kemudian tentang kontrol, ya si remain in control ini, si pengendara itu juga nggak sadar ya, bahwa dia tuh nggak punya kapasitas. Nah ini jadi, ya kalau dilihat dari tracking dan tracing, jelas kendaraan otonom ini nggak comply dengan meaningful human control karena ada permasalahan ini. Nah, jadi kunci utamanya adalah untuk menyelesaikan permasalahan responsibility gaps. Salah satu approach yang bisa digunakan adalah dengan kita mendesain sistem ini dari awal. Ya, bukan udah jadi dulu, tapi dari awal itu didesain dengan paradigma dia ini harus under meaningful human control. Nah, ini adalah tesis yang sedang saya kerjakan ya. Nah, di mana saya ngambil topiknya itu tentang automated vehicle. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya saya kasih 3 contoh kasus ya. Nah, ini kasusnya untuk tracking. Nah, misalnya untuk studi kasus misalnya untuk automated vehicle. Nah, tadi di tracking itu dia bilang adalah si kendaraan ini harus behaviornya itu merefleksikan value atau ekspektasi dari manusia. Nah, manusianya siapa? Ini kita bisa definisikan. Contoh nih, misalnya yang menggunakan kendaraan. Misal mereka punya value atau mereka tuh ekspektasinya kendaraan ini nih efisien secara waktu, dalam artian nggak lambat lah ya untuk mencapai tujuan. Kemudian yang kedua, misalnya ada lagi nih, pengendara motor ya atau pesepeda, mereka tuh ingin ketika mereka berinteraksi dengan kendaraan otonom ini, mereka itu merasakan nyaman. Ada lagi misalnya yang penegak hukum, mereka tuh pengen kendaraannya itu sesuai dengan aturan. Nah, jadi inti dari meaningful human control yang bagian tracking inilah, dari awal itu kita udah definisikan setiap stakeholder yang relevan nih terhadap behavior dari si AI ini. Kemudian tapi kita harus tentukan sebenarnya apa sih yang menjadi ibaratnya kepentingan mereka gitu. Karena setiap masing-masing human agent ini punya
kepentingan yang berbeda-beda. Ini tadi contoh untuk kendaraan otonom. Nah, ini juga bisa digunakan ya, misalnya untuk sistem kereta. Ya, misalnya ada ibu hamil, ya misalnya mereka tentu ya pengen ketika naik kereta itu bisa naik kereta dengan perasaan nyaman, misalnya ada tempat duduk khusus untuk ibu hamil. Kemudian juga ada orang dengan disabilitas, misalnya dia pengen untuk bisa naik kereta dengan mudah, ya tanpa harus misalnya dibantu orang, misalnya dengan cara platform sama si keretanya itu jaraknya nggak terlalu jauh misalnya, jadi pakai roda bisa masuk. Kemudian ya dari engineer sendiri punctuality ya. Jadi gimana nih kita mendesain satu sistem yang bisa ibaratnya memenuhi ya setiap keinginan si stakeholder ini. Nah, ini juga bisa juga untuk smart healthcare system ya, misalnya untuk pasien dia pengen diperlakukan secara adil ya misalnya. Kemudian untuk dokternya sendiri pun ingin ketika dengan mudah ya untuk merawat pasien. Dan ada lagi misalnya insurance provider, mereka juga pengen profit ya, nggak pengen ada misalnya orang bohong gitu ya untuk ngeklaim asuransi. Nah, jadi gimana nih kita membangun si smart healthcare system yang bisa men-track segala si reasons atau expectation dari si human ini. Nah, jadi nah ini ada satu pekerjaan, itulah kurang lebih yang cerita tentang meaningful human control. Dan yang saat ini sedang saya kerjakan adalah ya saya baru publikasi ada paper ya kemarin itu tentang meaningful human control of partially automated driving system insights from interview with Tesla users. Jadi ini adalah riset yang saya lakukan dengan menggunakan data interview dengan pengguna Tesla ya di Amerika Serikat. Nah, jadi tujuan dari si analisa datanya ini adalah berdasarkan deskripsi dari si pengguna, sejauh mana sih deskripsi mereka itu tuh comply dengan si definisi meaningful human control yang tadi saya udah bahas panjang lebar di awal. Nah, jadi dua paper ini kurang lebih intinya sama lah. Nah, jadi itu. Nah, tapi untuk riset saya sendiri tadi udah dijelasin sama Hanif ya, bahwa tujuan akhirnya itu memang untuk mendesain motion planning yang sesuai dengan ibaratnya ekspektasi manusia. Nah, ini saya bikin ada satu simulasi. Nah, jadi mungkin kalau bisa dilihat, ini simulasinya sebenarnya mensimulasikan yang kejadian tadi, yang kendaraan stay di belakang cyclist lama. Nah, di sini kayak saya bikin semacam supervision algorithm ya, jadi dia itu ngecek apakah si perilaku dari kendaraan ini di waktu tertentu itu masih align nggak sih, masih comply nggak sih dengan ekspektasi dari manusia. Nah, ketika udah enggak, dia akan ngasih trigger ke si sistem kontrolnya untuk bilang, hey, ini udah nggak align lagi, kamu harus mengubah ibaratnya apa ya, motion kamu ya, kamu harus mengubah pergerakan si kendaraannya. Jadi nggak diem di belakang sepeda lagi, tapi nyusul. Nah, jadi ya kita udah selesai sih sebenarnya, masuk ke conclusion ya, yang dari yang saya sharingkan. Jadi yang pertama adalah adanya AI itu pasti akan memperkenalkan permasalahan yang disebut responsibility gaps. Nah, kemudian untuk mengadres responsibility gaps ini, salah satu approach yang saat ini sedang dikembangkan terutama di Eropa, saya rasa, atau di Belanda ya, itu adalah meaningful human control. Ya, di mana ada dua kondisi yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah untuk tracking expectation, kemudian tracing responsibility. Dan yang terakhir adalah meaningful human control ini adalah ilmu yang sangat interdisipliner. Jadi ini nggak hanya milik dari satu kelompok keilmuan ya, istilahnya seperti itu, karena di riset saya sendiri ini, risetnya ini sangat berhubungan antara misalnya mechanical engineering, electrical engineering, civil engineering, kemudian orang desain, ya kayak seni rupa misalnya, kemudian sama juga dari orang policy management ya, atau apa ya, manajemen lah ya mungkin dibilang. Jadi ini sangat interdisipliner sekali risetnya. Nah, tadi ada Hanif juga bilang ya, ada nggak sih potensial aplikasinya di Indonesia? Sebenarnya sih in general saya rasa ini banyak banget ya, karena sistem AI ini kan udah banyak di-develop di berbagai ya mungkin contohnya waktu itu ada yang saya tahu tuh yang terkenal untuk deteksi plat nomor ya, kalau nggak salah di Jakarta.
Apa namanya Nif? Ingat tahu nggak? Nama perusahaannya? Iya, tahu nggak yang terkenal? NotFlux mungkin ya? Benar, NotFlux. Misalnya NotFlux nih, dia bikin algoritma untuk deteksi plat kendaraan gitu. Saya nggak kebayang sih, belum kebayang sih detailnya gimana. Tetapi mungkin bakal ada juga permasalahan yang mungkin serupa dengan permasalahan yang ada di misalnya ini contohnya ya. Jadi di Amerika pas awal algoritma deteksi objek itu dibikin, itu tuh pernah ada kasus di mana orang kulit hitam dideteksi sebagai gorila gitu. Nah ini kan ya buat kita dengar lucu gitu, tapi itu kan artinya ada kesalahan desain dari si algoritmanya yang nggak diprediksi dari awal dan itu terjadi. Nah mungkin untuk mencegah hal seperti itu. Nah untuk potensi aplikasinya di Indonesia yang lain ini sebenarnya kemarin saya sempat propose ya, waktu itu sempat ada acara Kongres Pelajar Indonesia di Belanda dan saya menawarkan untuk tram otonom terpadu. Ya mungkin kalau belum tahu itu di IKN kan mereka klaim mereka mau bikin kota cerdas ya, ada smart governance, smart transportation and mobility. Nah salah satu yang dilakukan oleh rekan-rekan di IKN itu adalah mereka itu mempropos ini tram otonom terpadu. Walaupun nanti ceritanya lucu ya, sekarang akhirnya barangnya dipulangin lagi ke China ya, tapi ini benda yang menarik sebenarnya ya, karena dia ini fleksibel, jadi kayak ibaratnya punya kereta tapi bisa dioperasikan di jalan, sehingga jadinya hemat biaya ya, nggak usah bikin jalur khusus tram, kapasitasnya lebih besar dari bus, dan katanya dia dapat mengemudi secara otonom. Nah inilah permasalahannya, karena nanti dioperasikan di jalan raya, yang kemungkinan kecelakaan tinggi, ini pasti dia akan mengalami permasalahan yang sama, kayak penggunaan Tesla di Amerika pada saat ini. Ataupun di Eropa lah, semua kendaraan otonom pasti punya permasalahan yang serupa kalau saya rasa. Dan ya kemarin sih dibilang kata Jokowi ya, ini mau dibangun di kota lain ya, tapi akhirnya akhir perjalanannya diretur ke Cina ya. Jadi ya akhirnya nggak kepake, tapi menurut saya ini salah satu potensial application dari si Meaningful Human Control ini di bagian transportasi. Nah, tapi di luar dari transportasi itu banyak sekali ya yang bisa dikembangkan. Intinya di mana ada sistem AI itu pasti konsep ini bisa diterapkan. Nah, jadi oke ya itu aja paling dari sharing untuk hari ini. Oke, gimana? Ada pertanyaan mungkin dari Hanif atau? Ada dong. Iya, Wih. masa nggak ada pertanyaan? Iya. Ntar ya, aku lihat pertanyaan. Ada beberapa nih, Kak, sebenarnya. Menarik banget ya sebenarnya kalau bahas tentang meaningful human control gitu ya. Apalagi kalau kita bahas AI gitu, entah yang tradisional, entah yang generatif, itu kan kayak dan mungkin case by case juga ya. Misalnya di healthcare juga kan perlu banget tuh si human control gitu ya, apalagi berkaitan dengan nyawa manusia gitu. Jadi, Benar. ya menarik banget sih terkait meaningful human control ini. Cuma aku ada beberapa pertanyaan ya. Yang pertama, sebenarnya kan aku nggak menggali misalnya tentang AI adoption di healthcare gitu ya. Itu kan ada salah satu rekomendasinya adalah memastikan adanya human in the loops gitu. Nah, apakah sebenarnya meaningful human control ini adalah konsep yang sama dengan human in the loops atau sebenarnya beda atau kayak gimana sih sebenarnya gitu? Mungkin ada pertanyaannya menarik. Definisi human in the loop yang kamu baca itu gimana nih? Definisi human in the loop ini? Nah, mungkin nggak definisi per se ya, cuma kayak kalau seandainya di kesehatan gitu, salah satu rekomendasinya ada pastikan dalam pemanfaatan AI di sektor kesehatan gitu ya, yang sifatnya klinis gitu, tetap ada sentuhan atau final decision-nya itu tetap di human-nya gitu, atau tetap di dokternya, tetap di perawatnya misalnya kayak gitu. Nah, makanya di situ perlu ada human in the loops dalam ketika AI misalnya memberikan rekomendasinya kayak gitu. Yang itu sih yang aku paham, Kas. Oke. Nah, kalau berdasarkan definisi itu, sebenarnya itu to some extent mirip sih dengan si konsep meaningful human control ini. Nah, tapi yang bedanya adalah dia menekankan adanya manusia ini harus meaningful. Artinya
kalau dalam kasus tadi bisa aja ada dokter yang akhirnya menentukan decision-nya, tapi mungkin dia sendiri itu keberadaannya nggak meaningful. Ibaratnya kayak kasus kasus kendaraan otonom tadi, walaupun ada pengendara di dalamnya, tapi ketika terjadi ada sesuatu yang di luar ekspektasi, pertanyaannya dia ini in control nggak? Dia bisa melakukan sesuatu nggak untuk misalnya mengubah keputusan dari si sistem AI? Kalau ternyata dia nggak bisa, ibaratnya ada manusia secara fisik tapi tidak berguna secara keseluruhan sistem. Nah jadi tapi kemungkinan besar ya, karena ini penggunanya dokter, di mana mereka udah berpengalaman, seharusnya sih kalau menurutku pribadi, itu udah lebih ke arah meaningful human control sih. Maksudnya untuk yang tracking dan tracing tadi, aku rasa sih kayaknya dokter itu pasti paham lah gimana si sistem itu bekerja, kemudian ambil judgement-nya macam-macamnya. Jadi ya itu sih kalau menurutku. Tapi intinya kurang lebih human in the loop tadi itu konsepnya sangat mirip sih dengan meaningful human control. Oke. Jadi sebenarnya walaupun human in the loop, tapi kalaupun misalnya yang nggak ada meaningfulnya ini tadi ya bisa jadi nggak ini ya, maksudnya bisa jadi ya potensi resiko yang tadi dibilang ya bisa jadi terjadi gitu ya. Bener, iya. Karena ya buat apa ada orang, bisa jadi misalnya human in the loop-nya itu ada suster gitu, tapi suster nggak ngerti gitu tentang keputusan yang diambil AI, kemudian dia juga nggak bisa ngapa-ngapain, ya nggak ada gunanya juga ada si suster. Berarti harus ada yang kompeten kan, yang kompeten dan tahu dia itu bertanggung jawab. Sebenarnya yang ideal sih memang dokter sih. Iya. Nah ini menarik sebenarnya. Nyambung sama kerjaan Munif kayaknya ya. Apa enggak juga? Nah aku mungkin nyambung ya. Kerjaan itu kan agak berat ya. Cuma maksudnya dari yang kita ngobrol-ngobrol itu sebenarnya emang ada relevansinya gitu terkait ini nih literasi terkait AI-nya itu sendiri. Tapi aku skip pertanyaan itu karena ada satu lagi yang ini aku penasaran nih. Misalnya taruhlah di Indonesia kan kita udah mulai ada Tesla gitu ya, misalnya kasih dan aku jujur pribadi aku nggak tahu Tesla yang ada di Indonesia ini apakah levelnya masih level 0 gitu dalam in terms of automation atau sebenarnya udah di level 1 atau 2. Tapi tadi kan sempat dibilang ya bahwa ya orang yang make ini harus paham juga gitu dengan teknologinya gitu. Apakah nih berarti ketika nanti akan ada Tesla ataupun ada kendaraan-kendaraan otomatis lainnya gitu yang mungkin di level 2 atau level 3 berarti perlu surat izin mengemudi khusus gitu. Maksudnya perlu di-assess ulang jangan-jangan misalnya dalam ketika memakai ini atau kayak gimana sih sebenarnya praktisnya secara global sekarang tuh seperti apa sih? Oke, ini pertanyaan menarik dan ini juga memang masih menjadi diskusi hangat ya di kalangan dunia otomotif yang pakai AI ini. Nah, jadi sebenarnya salah satu best practice yang bisa diambil itu dari dunia penerbangan. Jadi tahu kan ya, jadi pilot ketika terbangin pesawat dari satu bandara ke bandara lain, itu pasti ada satu momen di mana itu tuh jalan autopilot. Nah, tapi si pilot itu dia pasti udah well trained ya. Beda sama yang beli Tesla. Ibaratnya kalau kasus Tesla itu ada orang jual pesawat bisa autopilot dijual ke warga lokal gitu. Tanpa ada pelatihan khusus disuruh pakai. Nah, jadi itu salah satu opsi yang baik itu adalah sebenarnya mungkin bukan SIM ya. Jadi harus ada pelatihan dan SIM ya. Kalau SIM nanti nembak sama aja kan. Ya mungkin di Indo doang kali ya yang nembak SIM. Jadi satu itu ya. Jadi satu tuh penggunaan SIM itu akan sangat membantu. Kemudian yang kedua, tadi kayaknya ada poin yang aku kepikir adalah nah, kayak tadi ada poin yang lagi menarik nih yang tadi mau dibahas tapi tiba-tiba hilang nih di otak. Atau itu dulu nih, ntar kalau kepikir ditambahin. Kayak tapi ada satu poin lagi nih, menarik banget untuk disampaikan sebentar ya. Jadi tadi kan bisa ngambil dari pesawat ya, bisa meniru dari penggunaan pesawat. Kemudian yang kedua itu, oh ya, jadi secara psikologis. Jadi penelitian yang dilakukan oleh tadi kan yang tentang human behavior, kenyataannya nih ya, kenyataannya ketika manusia disuruh untuk nge-supervise apa ya, ibaratnya memonitor satu sistem yang jalan otomatis, itu maksimal paling 2 jam.
Setelah itu, kemampuan mereka tuh akan degradasi menurun. Nah, ini menariknya bisa dihubungin dengan HMI di pabrik yang pakai PLC misalnya, bikin SCADA sistem misalnya. Hubungannya adalah orang yang ada di ruangan ruangan operator ya, misalnya di dalam pabrik, itu kan mereka dikasih tugas untuk ngeliatin layar kan ya. Layar apa sih? Layar isinya kan PNID tapi ditranslate jadi ada angka-angkanya kayak gitu. Nah, itu sebenarnya kenyataannya mereka juga itu ngantuk gitu sebenarnya. Dan kecepatan mereka untuk ngerespon itu tuh sebenarnya nggak setinggi itu. Kalau nggak salah ya dari riset yang ada. Makanya mungkin sekarang lagi ngetrennya tuh ada desain namanya high performance HMI. Ya, jadi mereka tuh teliti tuh warnanya harus seperti apa. Kemudian pokoknya intinya untuk meningkatkan engagement lah antara si manusia yang lihat sama yang si sistemnya. Tapi intinya sih manusia tuh nggak bagus lah dalam mensupervisi suatu sistem yang bergerak secara otomatis karena pada akhirnya mereka akan ngantuk. Nah, itu adalah kesimpulan dari penelitian saat ini. Nah, jadi ya mungkin solusi yang benar adalah harusnya nggak usah ada sih sistem yang tengah-tengah ya, kalau menurutku ya, karena berbahaya gitu. Karena ibaratnya manusia tuh pada akhirnya nggak capable untuk jangka panjang, itu bahaya. Itu Nif. Apakah dengan adanya misalnya meaningful human control ini berarti sebenarnya level 5 automation itu nggak perlu bukan nggak perlu ada, maksudnya sesuatu yang sebaiknya jangan sampai diberlakukan atau sebaiknya tidak diterima gitu. Si level 5 ini tadi gitu. Not necessarily kayak seperti itu, nggak harus seperti itu, karena intinya adalah ketika si sistemnya ini memenuhi, pokoknya gini deh, meaningful human control itu bukan tujuannya, tapi adalah prosesnya. Okay. Jadi inti dari meaningful human control adalah kita mau mendesain satu sistem dengan konsep tracking dan tracing. Itu tujuan utamanya, bukan kita mau bilang kita mau bikin satu sistem yang sempurna gitu. Karena pasti nggak mungkin lah. Ini ibaratnya kondisi ideal nggak akan tercapai. Jadi fokusnya adalah di proses desainnya, di mana kita mau melibatkan sebanyak mungkin stakeholders beserta dengan apa yang mereka inginkan. Kemudian dipastikan ada bisa di-trace lah responsibility-nya. Jadi itu sih. Jadi sebenarnya level 5 kalau misalnya ada ya nggak masalah. Dan sebenarnya Nif ya, level 5 itu juga udah ada di dunia. Tapi penggunaannya bukan di jalan raya. Oh gitu. Benar, itu udah ada tapi bukan di jalan raya. Jadi contoh ya, misalnya di kereta bandara, tahu kan di Bandara Soekarno-Hatta, misalnya Terminal 1, 2, 3, kalau nggak salah kan ada kereta feedernya ya. Itu kalau nggak salah juga nggak ada pengendaranya sih. Secara level itu level 5 sebenarnya. Oke. Sebenarnya udah ada sekarang. Sekarang udah ada pengendaranya. Berarti bukan level 5 ya? Nggak level tapi 5 by berarti. design, karena kebetulan aku sempat ikut di project kan itu juga, by design emang sebenarnya harusnya level 5 ya. Nggak ada petugasnya, tapi mungkin banyak concern lain ya, entah trust issue lah atau apa gitu ya, atau safety gitu. Mungkin makanya nggak jadi level 5 gitu. Tapi oke. Berarti sebenarnya level 5 ini udah ada gitu ya, dan not necessarily ini nggak boleh diberlakukan ya gitu. Benar. Nah, ini aku mau nyambung ke pertanyaan ini nih, Kas. Tapi aku nggak tahu ya, maaf banget kalau seandainya nggak relevan nih, atau ternyata pemahamanku beda. Tapi yang kita tahu misalnya sekarang nanti ada konsep namanya agentic AI, yang mana nanti AI ini sendiri yang mendesain atau melakukan decision making gitu ya. Nah, kan yang aku paham berarti di agentic AI ini ya sampai final decision making-nya itu dilakukan oleh si AI-nya ini sendiri gitu. Sedangkan di meaningful human control ini perlu ada involvement dari human-nya gitu. Nah, apakah si meaningful human control ini nantinya juga bisa applicable nih, setiap proses si meaningful human control ini nantinya bisa applicable nih ke si agentic AI ini, atau kayak gimana sih, Kas, sebenarnya? Oke, ini pertanyaan bagus. Kalau menurutku sendiri sebenarnya bisa. Kenapa? Karena ketika bilang meaningful human control, human-nya itu nggak harus dalam bentuk present secara fisik.
Karena Oke. idenya adalah keputusan dari AI ini harus merefleksikan reasons atau kayak penalaran dan intensi atau value dari manusia. Nah, ketika dia bisa merefleksikan itu secara sempurna, quote and quote misalnya kasus terbaik, ya sistemnya itu under meaningful human control, asal ada orang juga yang harus bertanggung jawab, orang ya, manusia, nggak boleh si AI-nya itu sendiri. Tapi ini menarik sih, mungkin kedepannya pun meaningful human control akan diintegrasikan dengan si agentic AI ini, kalau menurutku ya. Tapi kayaknya sih sejauh ini di Delft mungkin belum ke sana, tapi kayaknya nggak lama lagi lah, pasti akan ke sana deh kayaknya. Menarik. Wah, bayanginnya sih sulit ya gitu, kayak aku cuma bisa nyebut doang, tapi bayangin kayak behind the technology-nya itu seperti apa, nah itu agak sulit. Nah mungkin satu pertanyaan terakhir, Kas, karena kita cuma Boleh. ya tinggal 6 menit lagi ya. Aku lagi mencoba merumuskan bahasanya agak gampang, tapi ketika kita, berarti kan meaningful human control ini kan sebenarnya proses ya, proses yang dibutuhkan ketika mendevelop si AI teknologi, AI application-nya ini kan. Berarti kan dalam proses development, ketika dengan melibatkan berbagai macam stakeholders gitu, user 1, user 2, user 3 gitu, dengan value mereka masing-masing gitu ya. Nah, tapi di sisi lain berarti kan sebenarnya ada di sisi user, end user-nya juga nih, meaningful human control, di mana berarti end user-nya ini juga perlu paham gitu dalam memanfaatkan teknologinya gitu. Nah, meaningful human control ini sebenarnya keseluruhan end-to-end prosesnya ini, atau sebenarnya di bagian mananya sih sebenarnya? Di bagian development-nya kah? Atau di bagian pemanfaatannya ini juga masih bisa dianggap sebagai meaningful human control, atau seperti apa, Kas? Ya, jadi sebenarnya itu nggak didefinisikan secara baku seperti itu, karena per definition dia hanya bilang manusia yang relevan. Dia harus bisa menyesuaikan behavior-nya dengan manusia yang relevan dengan si perilakunya. Bisa jadi si pengguna pun termasuk manusia yang relevan. Karena dalam kasus tadi ini balik ke Tesla, pengendara itu siapa? User sebenarnya kan. Jadi ada orang bikin sistem AI dikasih ke user. Nah, ini kasusnya mirip dengan penggunaan ChatGPT sebenarnya. Sebenarnya kan ChatGPT itu usernya kan kita kan. Nah, kalau dilihat dari sudut pandang meaningful human control, si manusia ini dia paham nggak sih tentang gimana si sistem ini bekerja, bahwa misalnya sistem ini nih bisa jadi ngasih jawaban yang halusinasi. Nah, makanya sekarang tuh ChatGPT kalau kita awal mulai itu dia pasti ada nulis kan di bawah. Jangan percaya dengan jawaban ChatGPT maksudnya. Nah, itu salah satunya. Kalau kita desain secara meaningful human control, mungkin kita pada akhirnya akan menambahkan si klausa-klausa seperti itu dengan tujuan untuk ngasih knowledge ke si usernya supaya mereka nih paham tentang sistem AI-nya gitu. Gitu nih. Ya, berarti sebenarnya nggak dilihat di per stage-nya ya, justru dalam konteks ya human yang relevannya bisa jadi dalam proses ngedevelop AI-nya, even dalam proses mengevaluate atau memanfaatkan si AI-nya itu sendiri gitu ya. Perlu concern dari human-nya. Oke. Benar. Nah, Kita makanya sebenarnya ini tinggal gitu. ya. Nah, ya. Ya, makanya intinya meaningful human control ini konsepnya wide banget lah, luas banget lah. Ini kayak ini konsep ideal makanya. Jadi mungkin tadi yang konsep poin dari Hanif bagus juga tuh. Apakah ini untuk relevan human-nya hanya di bagian yang ngedesain, apakah nanti sampai ke user, itu masih apa ya, lautan luas lah, belum ada yang nyentuh ke situ gitu. Jadi mungkin kalau tertarik bisa PhD juga nih, lanjutin. Waduh, agak sulit otak kita ya. Tapi ini menarik banget sih diskusinya, karena aku juga baru ngeh gitu ya. Maksudnya kan term responsible AI gitu, atau AI ini kan sebenarnya black box juga gitu ya, yang butuh explainability. Di satu sisi perlu ada keterlibatan human dalam konteks meaningful human control. Ini menarik banget. Mungkin bisa last words dari Lukas gitu, dan mungkin sekalian menjawab
sejauh apa sih meaningful human control ini nantinya gitu ya bisa applicable dalam AI application, AI adoption di Indonesia gitu. Mungkin bisa dijawab itu sekalian kasih kata-kata penutup, Kas. Oke, jadi mungkin kata penutupnya adalah ketika orang lagi gembor-gemboran nih sekarang bikin AI untuk berbagai macam aplikasi, itu bagus, tapi jangan lupa bahwa ketika mendesain itu, AI itu ada satu poin pasti bisa berperilaku di luar dari apa yang kita ekspektasikan. Nah, bisa jadi mungkin ketika dia di luar ekspektasinya itu punya dampak besar. Nah, untuk mencegah hal itu sebaiknya yang mendesain AI pun juga harus belajar tentang konsep responsible design atau responsible AI ini. Dan mungkin kalau di Indonesia sendiri ya lagi-lagi ya kayak yang kemarin Hanif bilang kan belum ada regulasinya dan bisa jadi regulasi malah menghambat. Nah, itu ya mungkin harus mencari balance-nya ya antara kita mau mendesain secara responsible tapi jangan sampai ini juga akhirnya menghambat karena tentu prosesnya akan jadi lebih ribet gitu karena harus mempertimbangkan stakeholder lain dibanding hanya sekedar langsung aja nih kita dapat data, kita bikin modelnya, kita latih, keluar output, udah beres gitu. Nah, jadi itu sih Nif, mungkin kata-kata penutupnya, semoga jelas. Oke. Terima kasih banyak, Mas. Ya semoga ini ya bagi aku ini jadi ilmu baru juga ya terkait responsible AI gitu dan mungkin bagi teman-teman yang menonton juga ini jadi insight baru juga tentang responsible AI dan kalau ada yang tertarik untuk PhD bisa tanya langsung ke Lukas nantinya Boleh, atau boleh. bisa DM Lukas gitu atau di LinkedIn Lukas gitu atau ya di Trace ID di komen lah gitu dan mungkin setelah Lukas episode ketiga kita nanti akan ada seseorang juga masih dalam konteks Masih dalam per-AI-an proses ya. pencarian. Kita usahakan AI kali ya, mungkin Ya, untuk beberapa ke depan supaya itu nanti membuka paradigma lah ya, macam-macam oke, ininya kita tentang masih AI. akan usahakan AI dulu, benar dan hopefully dari point of view yang lain ya. Kalau kemarin kita pertama Benar. dari point of view kebijakan, sekarang dari Lukas dari point of view teknisnya banget. Nah, mungkin ke depan bisa jadi dalam point of view security-nya, dalam point of view mungkin filosofisnya gitu. Nah, Wah, mati.